Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Coach Zapelo setelah kita melaksanakan Idul Fitri. Coach Zapelo tidak lupa mengucapkan kepada seluruh pelatih-pelatih Indonesia yang hebat-hebat, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada pagi hari ini, Coach Zapelo ingin membahas atau ingin berbagi tentang kurikulum, ya, penjelasan tentang kurikulum mengenai struktur latihan, yaitu struktur latihan 6 sampai 9 tahun dan struktur latihan 10 sampai 13 tahun. Sebagaimana yang diamanatkan atau ditulis atau dirangkum ataupun menjadi suatu pedoman di dalam Vilanesia. Struktur ini berbeda-beda antara 6, 9, dan 10, 13. Kita akan bahas tentang 6, 9, baru 10, 13. Di 6, 9 itu struktur pertamanya biasa semua ada pemanasan. Ya, ada isi dan ada cooling down. Begitu juga di 10, 13. Ada pemanasan, ada isi dan ada cooling down. Namun di dalam isinya itu berbeda. Di 69 di isinya adalah pertama kali kita membuat mereka bermain dulu. Jadi dengan metodologinya MBM. Jadi main, belajar, dan main. Jadi diawali dengan mereka melakukan permainan. Bisa permainan 2 lawan 2, bisa permainan 4 lawan 4. Setelah mereka bermain, pelatih memberikan pelajaran, yaitu belajar. Tentunya kita mengamati pada saat permainan pertama apa saja yang mereka lakukan dan apa kira-kira kekurangan mereka yang kita lihat. Lalu kita ajak mereka belajar. Itu yang pertama M, lalu yang kedua adalah B, yaitu belajar. Tentunya di dalam anak-anak 6-9 tahun ini kemampuan untuk kapasitas menyerapnya itu singkat, yaitu sekitar 15-20 menit. Nah, kita sebagai pelatih harus bisa memanfaatkan situasi ini, ya, karakteristik ini di 15-20 menit ini kita betul-betul memberikan belajar kepada mereka. Karena itu harus efektif di sini dalam melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Ajak mereka belajar, ya. Nanti setelah itu mereka akan mengajak lagi pelatihnya untuk, coach, kapan bermain lagi? Nah, habis itu baru langsung kita lakukan permainan lagi. Jadi metodologinya adalah MBM, main, belajar, dan main lagi. Nah, seperti itu. Jadi setelah belajar mereka main lagi. Dalam main baru kita mulai meng-coaching lagi, artinya memperhatikan mereka. Sesekali kita boleh mengintervensi, tapi tidak boleh terlalu sering, ya, karena di 69 ini merupakan fase kegembiraan, ya, mereka, di mana mereka itu bergembira di dalam bermain. Setelah itu selesai, baru cooling down, ya, sebagaimana struktur yang tersusun. Tentunya selalu ada pemanasan dan ada cooling down. Boleh tidak di dalam permainan pertama, main pertama kita langsung main? Boleh, ya. Artinya kita tidak perlu pemanasan lagi, kita boleh main. Namun kita harus bisa menginstruksikan atau memberitahu kepada anak-anak main dari mulai pelan-pelan sampai ke tempo yang lebih cepat, seperti itu, ya. Jadi bermain, pemanasan di dalam bermain, seperti itu. Lalu yang kedua tentang
10-13. Strukturnya pemanasan, isi, dan cooling down. Nah, dalam isi, di dalam 10-13 ada yang namanya pengantar skill. Ya, di mana pengantar skill itu seorang pelatih memberikan teknik. Ya, contoh misalkan bagaimana teknik passing yang benar. Ya, tidak ada lawan. Oleh karena itu di dalam pengantar skill ini mereka harus sempurna. Harus sempurna. Pelatih mengcoaching mereka. Ya. Setelah dirasa sudah lebih bagus, ya, dari mulai pertama kali memulai latihan sampai jalannya latihan, kita sudah mengkoreksi beberapa kali. Lalu beranjak ke yang kedua, yaitu pengantar komponen skill. Ya, komponen skill. Jadi setelah pengantar skill, komponen skill. Nah, di dalam komponen skill ini mereka dihadapi oleh lawan. Ya, bisa 1 lawan 1, bisa 2 lawan 2. Ya, tergantung pelatih mau membuatnya seperti apa. Ya, sehingga contoh tadi passing, bagaimana mereka bisa passing dengan adanya under pressure, dengan adanya lawan seperti itu. Nah, demikian pada saat komponen skill, seorang pelatih juga tampil untuk memberikan coaching kepada anak-anak. Dirasa cukup, baru kita beranjak ke game. Ya. Nah, ini metodologinya adalah belajar main. Ya. Jadi belajar pertama itu pengantar skill, belajar kedua komponen skill, lalu main yaitu game. Ya. Game di dalam 10-13 tahun bisa 4 lawan 4, bisa juga 7 lawan 7. Itu. Nah, dalam game pun boleh kita mengkoreksi juga beberapa kali. Setelah itu membiarkan mereka bermain dengan banyak berinteraksi, dan kita hanya introduction, ya, memberitahu sambil berjalannya latihan. Setelah itu mereka cooling down setelah selesai. Ya. Nah, itu adalah struktur latihannya. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan lihat gambar-gambar, ya, ilustrasi-ilustrasi yang Coach Japello tampilkan di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Itu kita akan bahas dalam materi yang akan Coach Japello terangkan sebagai berikut. Baik, kita lihat gambar. Ini adalah bentuk latihan 6-9 tahun. Itu fase kegembiraan, di mana setelah pemanasan mereka langsung kita ajak untuk bermain, itu M, ya, main. Kita akan main dengan judul atau topik shooting 4 lawan 4 dengan ukuran lapangan 25x20, ya, atau disesuaikan dengan level daripada pemain itu sendiri. Mereka bermain normal, ya, dengan lapangan yang pendek. Mereka kita rangsang untuk belajar di dalam permainan itu shooting. Ya, banyak mereka shooting. Jadi sebagai pelatih kita harus bisa merangsang mereka di dalam game ini, dalam bermain ini, mereka melakukan shooting yang banyak. Setelah mereka melakukan bermain atau M, lalu yang kedua kita akan belajar. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa metodenya adalah MBM. Jadi M pertama sudah, yaitu bermain pertama. Sekarang kita ke B, yaitu belajar. Topik kita adalah passing, receiving, dan shooting. Ya, lihat gambar, di mana ada 2 grup, ya, dengan gawang masing-masing. Di situ jelas merah dan biru. Merah dan biru sama-sama passing ke arah yang berlawanan. Lalu mereka melakukan receiving, ya, lalu setelah itu mereka shooting. Di sini peranan pelatih untuk mengkoreksi mereka.
Ya, karena disinilah mereka belajar dengan waktu yang singkat, 15 sampai 20 menit. Mereka punya kapasitas untuk konsentrasi. Setelah mereka belajar, lalu diakhiri yang ketiga dengan game lagi atau bermain lagi atau main lagi 4 lawan 4. Namun lapangannya agak sedikit dipanjangkan, yaitu menjadi 40 kali 20. Mereka tetap bermain normal, ya, melakukan shooting, ya, mau jarak jauh, jarak pendek, melakukan shooting. Kucing poin daripada game ini yaitu mereka diajarkan bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Ketika menyerang mereka melakukan ketupat besar, ketika bertahan mereka melakukan ketupat kecil. Setelah mereka sudah terbiasa, baru kita concern terhadap topiknya, yaitu tentang passingnya, receivingnya, dan shootingnya mereka. Di sini pelatih sangat berperan sekali. Namun ingat bahwa di 6-9 tahun kita jangan terlalu banyak mengintervensi sehingga mengurangi rasa gembira mereka, karena di fase ini adalah fase kegembiraan. Setelah game, lalu melakukan cooling down. Ya, jadi itulah struktur dari 6-9 tahun, mulai dari pemanasan, main, belajar, main, dan terakhir cooling down. Demikian 6-9 tahun. Baik, seterusnya adalah tentang struktur latihan 10-13 tahun. Kita lihat gambar dengan metode BBM. Ya, kita lihat sekarang B kecil, yaitu pengantar skill. Kita ambil topik mengenai dribbling. Ya, di mana di fase 10-13 tahun ini adalah fase pengembangan skill. Kita lihat gambar di situ, mereka melakukan dribbling menuju cone, lalu mereka melakukan gerakan, ya, gerakan menghindari lawan, lalu melakukan dribbling kembali. Jadi setiap mencapai cone, mereka melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan tipuan, ya, lalu mengadakan melewati lawan dengan kecepatan, seperti itu. Terus dilakukan berulang-ulang, ya. Dan pelatih di sini melakukan koreksi apabila pemain banyak melakukan kesalahan, seperti dengan kucing poin, yaitu bola selalu disentuh, pandangan ke depan, tidak hanya melihat bola terus, lalu lakukan gerakan tipuan, dan lakukan kecepatan untuk meninggalkan lawan. Setelah melakukan pengantar skill atau B kecil, kita akan latihan lagi ke komponen skill 2 lawan 1, itu B besar. Ya, 1 lawan 2, ya. Pemain yang menggunakan yang merah, ya, berdua, dia membawa bola dan melakukan gerakan tipuan atau memberikan passing ke pemain yang satunya lagi, sehingga pemain yang satunya bisa melakukan dribbling ke area atau target yang diinginkan. Atau kalau bisa dia melewatinya. Seperti itu latihan yang dilakukan pada gambar ini. Berikutnya yang terakhir yaitu main. Ya, sebagaimana metode dari struktur latihan 10-13 tahun yaitu BBM. Yang terakhir main game 7 lawan 7. Dalam game 7 lawan 7 ini topiknya tetap dribbling, namun kita ajarkan bagaimana mereka melakukan penyerangan, yaitu dengan membuka, ya, spread out,
ya, membuka mereka menjadi 2 diamond ship besar. Seperti itu. Lalu kita ajarkan juga coaching point tentang bagaimana mereka bertahan. Ya, mereka melakukan merapat ya menjadi 3-3-1 ya. Mengecil, lalu mereka melakukan compact defense seperti itu. Setelah mereka dapat bola lagi, mereka melakukan lagi spread out, melebar lagi dengan 2 diamond shape. Ya, menjadi 1-2-1-2-1 ya, seperti itu. Ya, 7 lawan 7. Setelah mereka sudah terbiasa tentang menyerang dan bertahan, baru kita masuk kepada topik kita, yaitu tentang dribbling. Ya, di mana, kapan ya mereka melakukan dribbling. Ya. Demikian gambar tentang bermain ya 7 lawan 7. Nah, setelah itu baru kita melakukan cooling down. Ya, jadi urutannya tetap pemanasan, isi, dan cooling down. Di dalam isi struktur dari 10 sampai 13 tahun, yaitu belajar, main.